Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, marilah anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nanti Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Nah, Ibu akan absen dulu. Di sini sepertinya sudah hadir semuanya ya. Ibu Jessica, ketua kelasnya sudah hadir semuanya ya, anak-anak ya, teman-temannya. Oh, baik. Terima kasih konfirmasinya. Baik, Ibu akan mencoba share screen. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Baik. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai identifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit gitu ya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, itu kira-kira manfaat apa saja sih yang kita dapatkan pada saat kita mempelajari materi ini gitu ya. Jadi sebenarnya kan banyak sekali bahan-bahan atau produk-produk yang ada di sekitar kita itu memanfaatkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada yang bisa kasih contoh mungkin salah satu contoh aplikasi dalam kehidupan? Jessica mungkin. Ini ya Bu, minuman pengganti ion tubuh ya Bu. Oh ya, minuman isotonik gitu ya. Nah, Ya. oke. Nah, jadi nanti kalau kita sudah mempelajari mengenai materi ini, kita tahu, oh kenapa sih disebut dengan minuman isotonik, gitu ya, ada istilah ion-ion, nah seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal pretest, seperti yang sudah tampak di layar kalian. Sudah kelihatan ya? Sudah? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Jadi ada 2 soal, silahkan kalian kerjakannya melalui chat WA saja. Nah, kemudian jawabannya langsung kirimkan ke nomor Ibu. Ibu kasih waktu 1 menit ya, mulai dari sekarang. Silahkan. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, coba Ibu dulu ya. Jawaban yang sudah masuk, oke. Oke, hampir semua sudah terkirimkan ke nomor Ibu. Baik, nanti Ibu akan koreksi. Nah, berikutnya Ibu mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah terlihat jelas untuk tulisannya? Terlihat Bu. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit melalui percobaan. Kemudian siswa dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik lebih baik daripada elektrolit lemah. Nah, kemudian pada hari ini kita kegiatannya apa saja ya, gitu ya. Jadi ini adalah alur pembelajaran. Yang pertama adalah nanti Ibu akan bagikan LKPD, kemudian Ibu akan menayangkan video. Selanjutnya Ibu juga akan membagi kelompok. Yang berikutnya siswa atau kalian akan melakukan praktikum virtual, kemudian akan melakukan diskusi dan juga presentasi. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan juga mengumpulkan hasil laporan resminya. Begitu. Baik. Untuk LKPD sudah Ibu kirimkan lewat grup WA. Apakah sudah dicek anak-anak? Sudah. Ya, sudah masuk. Ini Bu, mau masuk. Berarti Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan ke bagian orientasi siswa pada masalah. Jadi di sini Ibu akan menayangkan dan juga linknya akan Ibu sampaikan ke grup WA kalian. Silakan kalian juga bisa mengamati video di situ. Ya, Ibu putar singkat saja.
Oke, sudah ya, Ibu sudah putarkan. Nah, dari video yang sudah Ibu putarkan, coba Ibu mau bertanya kepada Mas Halik. Mas Halik ada ya? Iya, Bu. Suka naik motor Mas Halik? Suka, Bu. Oke, Ibu mau bertanya, kira-kira fungsi air aki pada motor itu apa ya Mas Halik? Biar motornya bisa nyala, Bu. Karena bisa mengantarkan listrik. Oh, Jadi biar motornya bisa nyala. Oke, sip. Berarti air aki itu menghasilkan listrik supaya motornya bisa nyala gitu ya. Oke. Iya, Bu. Pertanyaan yang berikutnya, coba Ibu mau minta tolong ke Ageng. Tadi kata Mas Halik itu kan aki bisa menghantarkan listrik gitu ya. Nah, kira-kira di air aki itu Ageng, senyawa apa ya yang terkandung dalam air aki? Apa ya, Bu? Asam klorida mungkin ya, Bu? Asam klorida? Iya, Apakah Bu. betul ya teman-teman? Coba Novita ini. Novita gimana jawaban Ageng? Betul apa salah ini? Sepertinya asam sulfat ya, Bu ya. Oh iya, asam sulfat ya. Jadi betul sekali Mbak Ageng. Jadi untuk senyawa yang terkandung dalam air aki itu bukan asam klorida, tetapi asam sulfat atau H2SO4. Nah, pertanyaan iya, Bu. berikutnya ya. Jadi pertanyaan berikutnya untuk Jessica. Jessica? Ya, Bu. Ya, berdasarkan video yang tadi sudah kita amati bersama, kira-kira dari hasil uji daya hantarnya, air aki termasuk larutan elektrolit apa ya, Jessica? Elektrolit kuat ya, Bu. Elektrolit kuat ya? Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman nih, kira-kira rumusan masalah yang muncul untuk pembelajaran hari ini apa ya dia? Mungkin bagaimana cara mengidentifikasi larutan elektrolit itu kuat atau lemah atau malah non elektrolit seperti itu, Ibu, mungkin? Oh iya, betul sekali jawabannya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, karena kita pengen mengidentifikasi larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit, maka nanti muncul rumusan masalah tentang bagaimana sih cara untuk menentukan atau mengidentifikasi larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Oke, sebelum kalian melakukan praktikum, jadi kita akan melakukan praktikum secara virtual gitu ya. Nah, Ibu akan bagi kelompoknya yang sudah tertera di layar kalian. Untuk kelompok 1, Ageng, Putri, Holik. Kelompok 2, Novita, Ina, Jessica, dan Wanda. Kelompok 3, Husnul, Ika, dan Rovinda. Sudah jelas ya kelompoknya? Jelas, Bu. Iya, silahkan nanti untuk kelompoknya bisa masuk ke room yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti setelah kalian melakukan diskusi, kembali lagi ke room utama bersama Ibu untuk melakukan presentasi. Jadi sebelumnya disiapkan dulu HP-nya, kemudian ikuti petunjuk penggunaan atau prosedur penggunaan virtual lab yang linknya sudah Ibu berikan di grup WA kalian. Sudah menerima semuanya ya? Sudah, Bu. Iya, baik. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah silahkan kalian berdiskusi. Ibu beri waktunya 5 menit untuk bisa mengamati percobaan. Percobaannya nanti untuk kelompok 1, karena ini jumlah bahannya ada 15, silahkan kelompok 1 untuk mencoba bahan 1-5, kelompok 2 6-10, dan kelompok 3 11-15. Kemudian nanti hasil diskusinya bisa kalian tuliskan di LKPD. Ya, silahkan. Oke, jadi seperti yang sudah Ibu berikan LKPD-nya di WA Group, ya. Jadi kalian nanti mengisi tabel hasil percobaan yang sudah Ibu berikan di LKPD, gitu ya. Kelompok 1 hanya 5 bahan saja dan seterusnya, gitu ya, sesuai dengan pembagiannya tadi.
Nanti pada saat presentasi kalian tinggal bertukar jawaban seperti itu. Oke. Sudah selesai semuanya ya? Sudah, Kalau Bu. sudah, oke, siap. Ya, sudah. Sudah, berarti kita akan masuk ke presentasi ya. Presentasi, nanti Ibu minta perwakilan tiap kelompoknya untuk menyajikan hasil pengumpulan datanya melalui presentasi. Oke, Ibu stop share dulu. Baik, silahkan untuk kelompok 1 yang bisa mewakili Mbak Putri. Silahkan Mbak Putri menyajikan hasil pengolahan datanya. Ya, Ibu, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar jelas, Mbak. Oke. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ini saya izin share screen ya, Bu, untuk menampilkan hasil diskusi. Oke, sudah terlihat ya. Sedang Jadi proses, untuk kelompok ya. 1, untuk kelompok 1 dari hasil percobaan kami tadi, hasilnya seperti ini. Jadi untuk air murni itu ternyata lampunya tidak menyala, kemudian tidak ada gasnya. Jadi itu larutan non elektrolit. Kemudian yang kedua yaitu garam. Nah, nyala lampunya terang, gasnya juga banyak, gelembungnya, berarti elektrolit kuat. Selanjutnya yang ketiga glukosa, itu lampunya tidak menyala, kemudian juga tidak ada gelembung gas, jadi itu larutan elektrolit. Yang keempat asam klorida, nyalanya terang, gelembungnya juga banyak, jadi itu elektrolit kuat. Kemudian yang kelima ada asam hipoklorat, nyalanya juga terang, gelembungnya juga banyak, jadi itu termasuk elektrolit kuat. Oke. Baik, ya, Begitu terima Bu, kasih. presentasi Baik. dari kelompok 1. Terima kasih Mbak Putri. Coba untuk kelompok lain silahkan barangkali ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya dari hasil percobaan yang sudah dilakukan kelompok 1. Ya, silahkan Mbak Ina. Saya Bu. Boleh, Ya, silahkan. tadi kan disebutkan elektrolit kuat sama non elektrolit. Ciri-cirinya, kalau kira-kira ciri-cirinya elektrolit lemah bagaimana ya? Nah, untuk kelompok 1, barangkali ada yang mau menanggapi dari pertanyaannya Mbak Ina. Kalau ciri-ciri elektrolit lemah kira-kira gimana ya? Coba menjawab ya Bu ya, tapi kalau Boleh. salah nanti mohon dibenarkan. Ya. Kalau elektrolit lemah mungkin apa nyalanya redup atau gelembungnya sedikit gitu mungkin ya Bu ya. Oke, ya. Kita simpan dulu jawabannya Putri ya, karena kan di kelompok 1 kebetulan tidak mencoba yang elektrolit lemah gitu ya. Jadi jawabannya masih Iya. ragu-ragu gitu ya. Coba kita bandingkan dengan Iya. jawaban kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silahkan untuk kelompok 2, perwakilannya Mbak Wanda. Silahkan. Ibu izin untuk share screen nggih. Sudah tampil, Bu? Iya, proses Mbak Wanda. Sudah nggih? Sudah. Iya. Ini dari kelompok 2 tadi memakai bahan nomor 6 sampai nomor 10. Yang nomor 6 itu asam asetat, nyala lampunya redup, kemudian gelembung gasnya sedikit, sifat larutannya elektrolit lemah. Kemudian natrium hidroksida terang, gelembungnya banyak, sifat larutannya elektrolit kuat. Kemudian asam karbonat, nyala lampunya redup, gelembung gasnya sedikit, sifat larutannya elektrolit lemah. Kemudian kalau kalium klorida, nyala lampunya terang, gelembungnya banyak, elektrolit kuat. Kemudian yang terakhir ada urea, nyala lampunya tidak menyala, gelembung gasnya tidak ada, sifatnya non elektrolit. Seperti itu mungkin Bu. Oh iya, cukup Mbak Wanda?
Oke, Ya, cukup. baik, terima kasih. Jadi di situ percobaan kelompok Mbak Wanda sudah muncul semua ya, untuk elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Oke, untuk yang kelompok terakhir, kelompok 3, perwakilannya Mbak Ika. Mbak Ika, silahkan Mbak Ika. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin share screen dulu ya Bu. Sudah terlihat Bu di layar? Proses Mbak. Ya. Sudah ya Bu? Sudah terlihat? Sudah. Ya, jadi saya kelompok 3 mewakili Bu. Ini larutan dari nomor 11 sampai 15 untuk bahan kalium iodida itu nyala lampunya terang, gelombang gasnya banyak, sifat larutan elektrolit kuat. Dan kalau asam sulfida itu nyalanya redup, gelombang gasnya sedikit, sifat larutannya elektrolit lemah. Kalau larutan etanol itu tidak menyala, gasnya tidak ada, larutannya non elektrolit. Kalau asam nitrat nyalanya terang, gelombang gasnya banyak, kemudian sifatnya elektrolit kuat. Yang terakhir nomor 15 itu amonium hidroksida, nyalanya redup, gasnya sedikit dan larutannya termasuk elektrolit lemah. Itu Bu presentasi dari kami kelompok 3. Iya, oke, baik, terima kasih Mbak Ika. Tadi sembari kalian melakukan presentasi, ini sudah Ibu tuliskan semua hasil pengamatannya. Mbak Ika bisa ditarik dulu biar Ibu menampilkan hasil seluruh pengamatannya. Ya, Bu, sudah. Iya. Oke, jadi dari percobaan yang sudah anak-anak kerjakan gitu ya. Tadi anak-anak sudah mencoba semua walaupun berkelompok karena kita menggunakan virtual lab yang bisa digunakan oleh masing-masing siswa. Jadi siswa bisa mengakses semuanya, kemudian didiskusikan melalui kelompok begitu ya. Jadi ada 15 bahan yang sudah kita kerjakan atau sudah kita coba gitu ya. Untuk hasilnya sudah tadi dipresentasikan oleh semua kelompok masing-masing. Nanti silahkan kalian bisa mendokumentasikan hasil pengamatan ini yang nantinya akan kalian tuangkan dalam laporan praktikum resmi. Jadi nanti di akhir pembelajaran Ibu akan meminta tagihan kalian untuk membuat laporan praktikum resmi untuk individu. Jadi semuanya harus mengerjakan gitu ya. Ini sudah didokumentasikan, sudah ya, difoto saja mungkin untuk bahan data percobaan. Sudah Bu. Oke, kalau sudah, Ibu lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini, gitu ya. Kira-kira kesimpulannya yang bisa kalian tarik apa ya mengenai identifikasi larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Coba Rovinda. Rovinda silahkan. Ya Ibu. Berdasarkan, suara saya bisa terdengar? Terdengar, ya. Oke. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan dari hasil identifikasi tersebut dapat diperoleh bahwa ciri-ciri elektrolit kuat itu adalah lampu menyala terang, gelembung gasnya banyak, karena terindikasi sempurna dalam air. Sedangkan ciri-ciri elektrolit lemah, nyala lampunya redup, kemudian tidak ada gelembung gas. Gelembung gasnya sedikit, maaf, kemudian terionisasi sebagian dalam air. Untuk ciri-ciri non-elektrolit, tidak ada nyala lampu, tidak ada gelembung gas, karena dia tidak dapat terionisasi dalam air. Untuk daya hantar elektrolit kuat itu lebih baik. Kemudian terkait dengan, ya, betul. Saya lanjutkan Ibu. Iya, suaranya terputus. Ya, monggo silahkan. Halo, oke. Daya. Ya, halo, untuk halo. daya. Halo, suara saya bisa terdengar? Iya. Putus-putus, Mbak Rovinda. Putus-putus. Iya. Halo. Ya, halo, halo. Silakan lanjut. Oke. Jadi untuk daya hantarnya, elektrolit kuat itu lebih baik dibandingkan elektrolit lemah karena jumlah ion yang dimiliki oleh elektrolit kuat lebih banyak dibandingkan elektrolit lemah. Seperti itu, Ibu.
Ya, baik. Terima kasih Mbak Rovinda. Harapannya juga teman-teman yang lain bisa menarik kesimpulan yang kurang lebih sama dengan kelompok Mbak Rovinda, begitu ya. Jadi betul sekali bahwa ciri-ciri larutan elektrolit kuat itu bisa ditandai atau dilihat dari nyala lampu yang terang, kemudian gelembung gasnya banyak, sedangkan untuk elektrolit lemah berarti nyala lampunya redup dan juga gelembung gasnya sedikit. Sedangkan non-elektrolit berarti tidak menghasilkan nyala lampu dan juga tidak menghasilkan gelembung. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD silakan tetap dikerjakan dengan diskusi kelompok. Nah, kemudian seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa tagihan di akhir adalah Ibu meminta kalian untuk membuat laporan praktikum individu gitu ya. Untuk formatnya bisa kalian dokumentasikan, ada cover, pendahuluan, kajian teori, metodologi, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, kemudian baik LKPD maupun nanti laporan praktikumnya silahkan kalian bisa kirim ke email Ibu gitu ya, seperti yang sudah tertera pada layar kalian semuanya. Begitu. Oke. Tadi sudah sampai dengan menganalisis. Untuk berikutnya, nah ini nanti silahkan kalian bisa mengakses link Google Form yang sudah Ibu share ya untuk bisa mengerjakan post-test untuk materi hari ini. Apakah sudah menerima semuanya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Baik, Sudah, Bu. silahkan dikerjakan post-testnya. Ibu kasih waktu beberapa menit ini, 1 menit saja. Oke, sudah cukup ya. Nanti untuk lembar refleksinya akan Ibu kirimkan setelah pembelajaran melalui grup WA juga. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang berikutnya, bisa dicek di LKS atau di buku-buku modul yang sudah kalian terima, gitu ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya anak-anak. Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.